Sebagaimana yang sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai masalah ilmu al-arud, masa ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa yang pertama harus kita ketahui adalah kitab al-arudiyah. Kitab al-arudiyah ini memiliki satu kaidah asal. Kullu ma, di kitab apa? Kullu ma yulfat atau yuntab. Kullu ma yulfat yuktab wa kullu ma la yulfat la yuktab. Kaidahnya satu. Kullu ma yulfat yuktab. Ini namanya mantuk, sesuatu yang kita lafazkan itu adalah mantuk. Tingkat 2, syariah Islamiyah, belajar namanya mantuk wal mafhum. Tingkat 2, tingkat 2. Kullu ma yulfat yuktab memiliki apa namanya? Mafhum imam mafhum itu muwafaqah wa imamu mukhalafah. Kullu ma yulfat yuktab. Apa yang kita pahami dari kullu ma yulfat yuktab? Setiap yang kita lafazkan itu kita tuliskan. Berarti setiap yang tidak kita lafazkan tidak kita tuliskan. Kullu ma la yulfaz la yuktab. Perhatikan di dalam syair Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang di sebelah sana kalau tidak kelihatan bisa mendekat ke sini saja. Mau la ya sol. Di dalam harfu ada huruf yang memiliki yang bersyiddah, bertasydid, maka kita tuliskan 2. Kenapa? Karena dia tersusun dari 2 huruf, sakin dan mutaharrik. Maka di sini kita tuliskan solli, solli. Salim. Huruf mat juga kita baca. Kalau dia matnya 1 cukup 1, ataupun 2, 3, 4 cukup 1. Tanwin kita tuliskan dengan harful nun sakinah. Daiman, abadan. Bisa abada atau abadan dengan nun. Ala habibika khairil. Alifnya tidak kita tuliskan. Kenapa? Kullu ma la yulfat la yuktab. Maka tidak kita tuliskan. Khairil khalqi kullihim. Di akhir kalam ketika dia mutaharrik, maka kita tambahkan harful illah atau namanya ahruful itlaq sesuai dengan harokat. Ketika fathah dengan alif, ketika dhammah dengan waw, dan ketika kasrah dengan ya. Ini disebut dengan namanya ahruf al-itlaq. Ketika kita membaca, misalkan Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Di dalam nuskhahnya dituliskan seperti ini. Alifnya ini disebut dengan namanya aliful itlaq atau huruf itlaq. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala Muhammadun huwa, maka kita hapuskan alifnya karena alif kita tidak menggunakan atau tidak melafazkan. Mali ada iya-nya. Kenapa? Karena dia
Di sini mutaharik. Itulah sebabnya kenapa tidak dibolehkan ketika mutaharik, ketika sukun dimutaharikan, karena akan menambah satu huruf dan atau dua huruf. Satu hurufnya di sini sakin dan satunya lagi mutaharik. Contohnya, misalkan di sini malik, kemudian kita menuliskan maliki, kita baca maliki, maka dia akan menjadi berubah wazannya. Ini disebut dengan namanya taqti al-arudi, akan kita bahas setelah ini insyaallah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki. Ahmadu rabbi, di sini ada ya, di sini ada alif, di sini ada lam. Apakah ya terbaca? Apakah alif terbaca? Tidak, maka kita akan langsung kepada lam, sukun. Rabbil la ha khaira maliki. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Alifnya terbaca? Tidak. Kastaqim. Alifnya terbaca? Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Gimana bacanya? Ada tanwin, ada sukun, maka dia dikasih nun. Di sini nun untuk menghilangkan tanwin. Harfu nil kalim. Di sini ada beberapa kaidah yang ingin saya tambahkan, mungkin tidak terdapat di sini. Ketika di sana ada Adam, maka gimana kita menulisnya? Misalkan ada Adam, kita fokus ke A, maka di sini kita tuliskan adalah seperti ini. Kenapa? Karena dia ada mat, harfu mat. Kemudian ketika saya punya bihi, maka akan kita tuliskan adalah bihi. Hak dhamir memiliki kaidah. Ketika hak dhamir dia tidak bertemu sukun imma sebelum atau setelah, maka dia memiliki huruf isbah atau huruf mad. Tapi kalau dia ada sukun, maka dia tidak akan memiliki mad. Lahul asma. Contoh yang sebelumnya mat, sebelumnya ada mat, misalkan atau sukun. Alaihi, maka kita menuliskannya adalah alaihi tanpa ada mat. Kenapa? Karena dia ada sukun sebelumnya dan juga di sini ada sukun sebelumnya. Jadi hak dhamir dia akan diisbahkan, diharakatkan dengan mat apabila dia tidak tergabung atau tidak mutasil dengan sukun imma sebelum ataupun setelah. Dan penulisan Allah, lafzul jalalah itu bagaimana? Lafzul jalalah penulisannya adalah Allah.
ilahun, karena kita membaca ilah. Kalau ilahun berarti tambahkan nun di sini. Setelah itu kita masuk ke dalam kitabah. Setelah kitabah al-arudiyah, itu adalah tafti al-arudi. Tafti al-arudi ini apa? Tafti al-arudi ini, setelah kita mendapati di dalam kitabah al-arudiyah, kita hanya mendapati dua perkara, yaitu yang pertama mutaharik, yang kedua adalah sakin. Makanya tadi dikatakan oleh Ibnu Abbad, ada sakin dan ada mutaharik. Maka kita akan memberikan tanda agar kita mudah untuk mengidentifikasinya, yaitu tanda mutaharik dengan tanda seperti ini, sedangkan ini adalah tanda sukun. Semua yang mutaharik kita berikan garis miring, dan semua yang sukun kita berikan sukun kecil. Maka dari itu kita akan mendapati mau, la, ya, sol, li, wa, sal, lim, da, i, man, a, ba, dan. Ala habibika khairil khalqi kullihimi. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbil laha khaira maliki. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfu nil kalim. Jadi kita arudiyah dan tafti arudi itu sangat-sangat mudah. Kita tinggal memperhatikan apa yang kita lafadzkan dan apa yang tidak kita lafadzkan. Setelah itu kita memperhatikan sukun mutaharik, sukun mutaharik, sukun mutaharik. Seperti itu. Ada pertanyaan dalam dua perkara ini, dua masalah. Kita hanya mempelajari 8 nuktah saja, 8 masail. Sekarang kita dapatkan 2, tersisa 6 masail. Kita arudiyah dengan tafti arudiyah. Ada pertanyaan? Silakan difoto, kemudian mungkin bisa saya hapus. Iya, contohnya apa? Kita cari contoh. Contoh hak yang di tengah, kemudian jazallahu anna kulla khairin Muhammadan ada menyusahin ilmuhu.
wallahu yaqdi bi hibatin wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah. Sudah? Sebagai contoh ha'ud dhamir ketika dia berada di tengah, li wa lahu fi darajatil akhirah. Ini benar nggak darajatnya ada alifnya atau bukan jamak? Yang hafal Alfiyah. Li walahu fi darajatil, li walahu fi darajatil akhirah. Li walahu fi darajatil akhirah. Cek dulu apakah ini menggunakan alif atau enggak. Li walahu fi darajatil akhirah. Kalau dia seandainya ini tidak ada alif, inkasar syair. Jadi kita tahu ini dia ada alifnya atau tidak. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Kenapa dia inkasar? Kita pahami nanti ketika kita masuk dalam ukur syairiyah atau dalam wazan-wazan. Li walahu fi darajatil akhirah. Jadi di sini dia ada ha'ud dhamir. Karena sebelumnya bukan sukun, setelahnya bukan sukun, la yattasil. Maka di sini dia akan ditambahkan harful isbah. Bukan huruf itlaq, kalau di tengah bukan huruf itlaq, tapi kita katakan isbah atau kita katakan mad, harful mad. Ada pertanyaan lain sebelum masuk ke raqam salis? Gak ada. Berarti sudah paham semua? Mafhum semuanya? Nanti saya kirimkan syair di dalam majmu'ah, kemudian silakan dilatih untuk mentaktiknya dan mengkitabah arudiyahnya. Raqam ketiga, jadi di dalam wazan-wazan ini kita akan memiliki misalkan apa? Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Memang dari mustaf'ilun ini huruf-huruf yang ada di sini itu tergabung di dalam la ma'at suyufuna. Mustaf'ilun itu pasti akan ada hurufnya di sini. Sekarang kita perhatikan penyusunnya. Ini adalah takti arutinya. Ada mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik, mutaharik sakin. Dari penyusun-penyusun ini kita akan mendapati ilmu baru ataupun nuktah yang baru, yaitu apa? As-sabab wal watat wal fasilah. Ketika kita mengucapkan sesuatu, maka kita awali dengan mutaharik, pasti bukan sukun. Karena kalau sukun nggak bisa diucapkan, pasti dengan mutaharik. Maka di sini saya memiliki ada mutaharik sakin, ada mutaharik mutaharik.
Kemudian setelah itu saya memiliki ada mutaharik di tengahnya sakin. Mutaharik sakin. Kemudian ada mutaharik sakin. Susunan paling terkecil itu adalah mutaharik sakin, 2 huruf. Dan 2 huruf ini kita mengenalnya dengan nama sabab. Jadi 2 huruf ini kita mengenal adalah sabab. Mahwa sabab, kalau dikatakan apa itu sabab, itu adalah mustalah tentang atau ibarah an harfan atau an harfain. An harfain, dua huruf. Ima mutaharik sakin, wa ima mutaharik mutaharik. Memiliki man, di sini ada laka, man dan laka. Man ketika kita mengucapkan dia lebih ringan daripada laka, karena laka berakhiran mutaharik dan man berakhiran sukun. Maka yang berakhiran sukun itu lebih mudah, lebih akhaf. Maka kita kenal namanya adalah sababun khafifun. Sedangkan yang ini lebih kuat, maka dikenal dengan namanya thaqil. Sababun thaqilun. Selanjutnya ada 3 huruf, yaitu al-watad. Al-watad itu adalah ibarah an salasati ahruf. Yang pertama di sini ada 3 huruf, maka keduanya adalah watad. Apa yang membedakan keduanya? Yaitu ada 2 mutaharik yang bersatu dalam satu ikatan. Kemudian ada kerikil kecil yang ada di sampingnya. Kemudian di sini ada 2 mutaharik yang dipisahkan oleh orang ketiga kecil di sini di tengah. Maka di sini kita mengenalnya apa? Di sini adalah watad al-majmu. Sedangkan di sini kita mengenalnya mafruq. Kenapa? Karena iftaraqa atau dia berpisah. Maka kita kenal namanya mafruq, kita kenal namanya majmu'. Kita kenal namanya khafif, kita kenal namanya thaqil. Tentu ini mudah. Kemudian di sana ada sebagian ulama menambahkan fasilah. Fasilah itu apa? Fasilah itu merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa yang ada di sini. Ketika saya punya mutaharik ditambah mutaharik sakin, ini adalah mutaharik sabab thaqil, mutaharik sakin sabab khafif. Lebih ijaznya kita katakan adalah fasilah sughra. Kemudian saya memiliki mutaharik adalah sabab thaqil. Kemudian ada mutaharik sakin, watad majmu'. Maka ini dikenal dengan namanya fasilah kubra. Maka selesailah kita membahas nuktah yang ketiga. Imma sabab itu khafif thaqil, watad ada majmu' mafruq, kemudian baru fasilah imma sughra wa imma kubra. Tidak ada masalah yang lainnya. Sebagian ulama, sebagaimana dalam Aqdul Farid, kitab Aqdul Farid ataupun Syekh Damanhuri juga, bahwa fasilah sughra ini sebenarnya tidak diperlukan, karena cukup dengan sabab dan juga watad. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam wazan, kita tidak akan menggunakan fasilah sughra, fasilah kubra, kecuali kita hanya meringkas untuk meringkas kalam. Oh, ini tersusun dari fasilah kubra, tanpa kita mengatakan sabab thaqil dan juga sabab khafif. Begitu. Kemudian ini tadi adalah mustalah ataupun istilahan. Bagaimana dengan lugawi? Biasanya kalau pensyarah itu kan didahulukan lugawi baru istilahi. Ini saya balik mustalah dulu baru lugawi. Nah, secara lugawi Imam Khalil itu dulu hidupnya di Sahra. Maka beliau mendirikan tenda
mendirikan sebuah tenda. Maka dari keadaan inilah mustalah ini ada gitu. Maksudnya nama-nama ini diambilkan dari mustalah yang ada di tenda ini. Ini adalah baitus syar atau khimah. Atau khimah. Ini adalah baitus syar. Kalau ini baru syair. Kemudian ketika kita mau mendirikan tenda, maka kita membutuhkan di sini ada tali yang menghubungkan di sini sebagai penguat. Kemudian di sini kita kasih pasak dan di tengah ada tiang penyangga. Tali ini kita sebut dengan namanya sabab, bukan kita sebut sabab, memang namanya adalah sabab. Kemudian ini adalah al-watar. Kemudian ini adalah fasilah. Jadi nama-nama ini diambilkan dari sini. Ini secara lugatan, sedangkan ini tadi secara istilahan. Gitu. Watat, sabab, jamaknya asbab. Watat, autat. Dan fasilah, fawasil. Adakah pertanyaan mengenai sabab, watat, dan fasilah? Ada? Gak ada, kita masuk kepada wazan. Wazan di dalam syair 16 buhur itu terdiri dari 10 wazan, ataupun di sana semuanya kalau kita gabungkan, kita kumpulkan, kita akan mendapati 10. Kita kenal dengan namanya tafail asyarah atau ajzaul buhur atau buhur wazan atau auzan. Imma usul wa imal furu'. Kapan dia menjadi usul? Kapan dia menjadi furu'? Usul ketika diawali, dikatakan usul ketika diawali oleh bada'at bil watad. Ada di zubda itu. Bada'at bil watad. Sedangkan al-furu' ini ketika dia bada'at bis sabab. Kita hanya menggunakan watad dan sabab. Al-usul ketika diawali dengan watad, sedangkan as-sabab ketika furu' diawali dengan sabab. Mengapa demikian? Karena al-watad itu lebih aqwa lugatan wa istilahan. Secara lugatan, bahwa kita tahu watad itu adalah pasak. Maka pasak lebih kuat daripada sabab, karena tali ini akan dikuatkan oleh watad. Maka watad aqwa. Secara mustalah juga laka itu lebih kuat daripada watad. Imam mafruk, imam majmu' itu terdiri dari tiga huruf. Maka 3 huruf tentu lebih kuat daripada dua huruf. Itu secara mustalah. Dan di usul itu ada berapa? Ada 4 di usul, 6 ada di furu'. Apa saja? Ada fa'ulun. Ini tersusun dari watad majmu', sabab khafif, mufa'alatun. Ini sudah ada di dalam tafail yang bagian di halaman berapa? Tafail halaman berapa? 44. Halaman 44, sofa 44. Yang tahlilinya seperti ini. Bagian kanan kiri, sebelah kiri.
maf'alatun. Ini adalah watat majmu'. Ini adalah sabab thaqil, sabab khafif. Mafa'ilun, mafa'ilun. Ini adalah watat majmu'. Ini khafif. Satu lagi adalah fa'ilatun. Ini adalah watat mafruq. Ini adalah sabab. Ini adalah tamam. Sekarang kita masuk ke dalam fa'ilun. Ini adalah sabab khafif. Ini adalah watat majmu'. Mustaf'ilun. Ini adalah sabab khafif. Ini adalah mustaf'ilun. Ini adalah sabab khafif. Ini adalah watat mafruq. Ini adalah sabab khafif. Maka ini berbeda penyusunannya. Kenapa berbeda? Ain dipisah dengan lam. Ketika ain dipisah dengan lam, maka ain ikut fa. Tapi ketika ain bergabung dengan lam, maka ain ikut fa. Maka di sini mustaf'ilun. Maka kalau kita perhatikan di sini berpisahnya di sini. Karena ain dia bergabung dengan lam, maka dia ikut lam. Ain berpisah dengan lam, maka ain ikut fa. Sehingga di sini kita katakan sebagai watat mafruq. Selanjutnya ada yang mirip dengan ini, fa'ilatun. Ini adalah sabab khafif. Ini adalah watat. Ini adalah sabab khafif. Coba diperhatikan pada huruf ain. Ain ketika ikut dengan lam, mutasil dengan lam, maka dia akan diikutkan dengan lam menjadi watat majmu'. Tapi ketika ain berpisah dengan lam, maka ain di sini dia akan ikut alif. Jadi disitulah perbedaan antara fa'ilatun dengan fa'ilatun. Di sini mustaf'ilun dengan mustaf'ilun. Setelah itu ada mutafa'ilun. Ini kita kenal dengan namanya fasilah sugro. Fasilah sugro kalau kita pecah maka dia akan menjadi sabab thaqil, sabab khafif. Ini adalah watat majmu'. Mana yang seharusnya kita pakai? Kita pakai tetap sabab karena kita melihatnya bada'at di sabab, bukan fi fasilah. Mutafa'ilun. Kemudian maf'ulatu. Ini bukan tun tapi tu. Maf'ulatu. Sabab khafif. Watat sabab khafif. Terakhir watat mafruq. Kenapa di sini mutahariknya kita ikutkan ke sini? Dikarenakan sukun tidak akan menjadi permulaan, melainkan dia akan menjadi huruf kedua. Maka alif mutahariknya kita ikutkan ke alif. Jadi maf'ulatu. Sabab khafif dan mafruq. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka totalnya semua adalah 10. Maka ini yang kita tadi baca 8 lafdhan. Benar. Kita tadi 8 lafdhan dan 10 hukman. Secara lafaz kita membacanya fa'ilatun dengan fa'ilatun sama, mustaf'ilun dengan mustaf'ilun sama. Maka semuanya adalah 8 secara lafaz. Tapi secara hukum 10 karena di sini penyusunnya berbeda. Antara mustaf'ilun di sini dengan mustaf'ilun ini berbeda. Kemudian fa'ilatun di sini dengan fa'ilatun di sini berbeda. Maka ini yang disebut dengan namanya at-tafa'il al-asyarah.
Kita mendapati 4 masail. Tersisa adalah 5, 6, 7, 8. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Mungkin ada sesuatu yang belum difaham, bisa bertanya mumpung masih di sini. Tentang masalah apa? Ada pertanyaan? Saya ambil 5 menit sebelum saya duduk. Coba salah satu menuliskan kitab baru dia. Siapa yang mau? Tinggal menulis kitab baru dia. Satunya siap-siap tapi Arudi. Siapa? Musnadun. Ini potongan dari Alfiyah Imam Asyuyuti. Hadus sahih musnadun biwaslihi binaqli adam babikan anisi. Musnadun biwaslihi. Hadus sahih musnadun biwaslihi. Tamam. Hadus sahih musnadun biwaslihi. Sudah sahih. Silakan langsung ditaketin. Dari bentuk ini nanti kalau sudah terbiasa di Gerbazan, maka langsung tahu ini adalah mustaf'ilun, ini adalah mutaf'ilun, ini adalah mutaf. Saya ada waktu 2 menit. Walam yakun syaddan walam mu'allalan. Dari Alfiyah Iraqi, salah satu maju menuliskan kitab Arudiyah. Dari sini ada
Sudah arut ya. Selanjutnya tapi arut. Satu yang perlu diperhatikan, kalau menggunakan bahrul rojas atau kalau menggunakan bahrul rojas, maka setengah bait yang pertama, setengah bait yang kedua, ketika ada alif, maka dia dihitung harful itlaq. Berbeda kalau dia bahrul basit, bahrul tawil atau bahar-bahar lainnya selain bahrul rojas, maka dia dihitung nun. Misalkan tadi Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Jadi kodiahnya nanti di rojas. Kenapa? Karena ini mu'allala itu sama dengan setengah bait yang pertama, sama dengan setengah bait yang kedua, itu khassa li rojas. Walam yakun syaddan wala mu'allala wal hukmu bis sihhati wad dha'fi ala. Alfiyah Suyuti, saya kira di Alfiyah Irafi. Walam yakun syaddan wala mu'allala wal hukmu bis sihhati wad dha'fi ala. Kan tidak kita baca alan. Kan wad dha'fi ala zahirihi lam qata illa ma hawa kitab muslimin awil fi siwa. Takti arudi. Ada yang sudah pesan belum diambil? Kita. Sekalian kasih bawahnya walam yakun mutafa'ilun syaddan mustaf'ilun mutaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mutaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Kedua terakhir mustaf'ilun. Pertama mutaf, mutaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Sudah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Satu, silakan dihafalkan matan dari bidayah dulu, dari awal. Misalkan aku ambil jurumiyah, kemudian kalau mau nambah langsung ke alfiyah. Jadi jurumiyah, asas kuatnya jurumiyah, langsung masuk ke alfiyah. Kalau masa kita hanya sedikit, kalau masa kita banyak boleh tambah, imriti boleh tambah, syadri dahab boleh tambah, sifatul nada, azhariyah, pokoknya. Kemudian di sana ada sal, di sana ada ilmu hadis, di sana ada ilmu usul fikih, di sana ada misalkan ini. Ini cukup dengan menghafal kaidah kuliah yang pertama, misalkan kita barudiyah itu apa, kemudian tapi arudi apa, ini apa, cukup. Saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bisa bermanfaat dan insya Allah pertemuan depan kita bahas
pembahasan setelahnya mengenai az-zihaf wal ilal. Az-zihaf wal ilal itu perubahan yang berada pada taf'il. Dari mustaf'ilun nanti akan menjadi mutaf'il, mustaf'il, mutaf'ilan, mustaf'ilan, muta'ilun ila akhirih. Itu akan kita ketahui pada namanya az-zihaf wal illah. Az-zihaf wal illah. Mengenai masalah mustalah ini saya sampaikan. Di sini belum terjadi ittifaq di antara para masyayikh, mau di kuliah Lughah Arabiyah maupun kuliah jurusan Islami, masalah sahih wasalim, sahih wasalim. Karena hari ini waktunya habis, kita sampaikan pertemuan depan. Apa itu sahih, apa itu salim, apa itu sahih, apa itu salimah, seperti itu. Tetapi secara makna semuanya sama, hanya khilafun lafzi. Khilaf lafzi artinya apa? Artinya takrifnya indah syekh ini begini, indah syekh ini begini, indah syekh ini begini. Tapi semuanya fil waqi' sama. Secara kenyataan itu sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam mempelajari ilmu di Al-Azhar Syarif dan memudahkan kita perjalanan kita di dalam thalabul ilmi dan mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Allah Ta'ala a'lam bishawab wa Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.